Kamu pikir perang itu urusan mereka? Kamu pikir karena jaraknya 7.000 km dari Indonesia, kamu aman? Tidur nyenyak, nggak kena imbas. Coba lihat HP-mu sekarang. Cek saldo e-walletmu. Cek harga minyak goreng di warung terdekat. Apa masih sama seperti minggu lalu? Kami kasih tahu sesuatu yang mungkin nggak akan diberitakan di TV dengan gamblang. Perang Amerika versus Iran ini sudah dimulai. Dan korban pertamanya bukan tentara, bukan juga politikus. Kita di sini. Yaps, kita di sini. Yang nggak pernah ikut milih presiden Amerika, nggak pernah ikut demo di Teheran, tiba-tiba jadi sasaran empuk. Perang ini sebenarnya sudah sampai ke Indonesia. Masuk lewat dapur, lewat dompet, lewat cicilan motor yang belum lunas. Di video kali ini, kami akan bongkar paksa kenapa konflik yang terjadi ribuan kilometer dari sini bisa bikin perut keroncongan. Ini bukan teori konspirasi, ini data, ini fakta, dan ini soal hidup mati ekonomi kita. Jangan kemana-mana, beberapa menit ke depan kita akan menentukan apakah kamu paham atau jadi korban selamanya. Kita mulai dari titik paling panas di planet ini, namanya Selat Hormuz. Mungkin kamu belum pernah dengar, tapi percayalah, setiap kali kamu menyalakan mesin motor, setiap kali kamu masak pakai gas, hidupmu bergantung sama selat ini. Selat sempit di Timur Tengah ini jadi jalan tol buat 1/5 minyak dunia. Begitu perang memanas, mulut selat ini bisa ditutup, bisa diblokade, nggak perlu bom atom. Cukup satu kapal perang Iran parkir di tengah, maka macet total. Dan Indonesia, kita ini sakit, kita ketergantungan. Tahun 2025 kemarin aja, kita masih impor energi senilai 32,76 miliar US dollar. Coba bayangin duit segitu. Kalau ditumpuk, jadi lembaran 100.000, tingginya bisa 100 kali lipat Monas. Itu duit kita, itu duit negara, yang kita bayar pakai pajak, pakai iuran, terbang ke luar negeri cuma buat beli minyak. Nah, waktu perang pecah, para spekulan minyak langsung main. Mereka tahu pasokan bakal langka, makanya mereka naikin harga semaunya. Para analis sudah ngomong, harga minyak dunia siap-siap terbang ke $120 per barel, bahkan lebih. Sekarang pertanyaannya, kalau minyak mentah dunia naik, apa pemerintah bisa langsung cetak uang? Nggak bisa. Yang terjadi adalah subsidi BBM membengkak. Uang yang tadinya mau buat bangun sekolah, renovasi puskesmas, bantu modal UMKM, ujung-ujungnya harus dikuras buat bayar selisih harga minyak. Data dari lembaga Selios bilang, kalau harga minyak menyentuh $120, belanja negara bisa jebol sampai 515 triliun tambahan. Angka segitu bisa buat bangun jalan tol sepanjang Jakarta-Surabaya bolak-balik 10 kali. Tapi itu baru cerita di atas kertas. Sekarang, mari kita tengok ke bawah. Ke dapur-dapur kecil, ke bengkel-bengkel pinggir jalan, ke para perajin yang gak punya lobi ke DPR. Ini bagian yang paling sakit. Ini bagian yang jarang diungkap media. Ketika harga minyak naik, dia gak cuma bikin harga BBM naik, dia bikin semuanya naik. Kamu makan tahu tempe? Kami yakin iya. Di kampung-kampung, tahu tempe itu lauk dewa, tapi dewa itu murka. Para perajin tahu tempe di Jawa Barat mulai gemetar. Bahan baku mereka, kedelai, 70%-nya datang dari luar negeri, naik kapal. Kapal butuh bahan bakar mahal sama dengan ongkos kirim naik, sama dengan harga kedelai ikut naik. Saat ini, harga kedelai masih sekitar Rp10.000 per kilo, tapi mereka udah pasang warning. Kalau konflik nggak selesai, harga bisa tembus Rp14.000 lagi kayak dulu. Apa artinya buat kita? Baik, pertama, harga tahu tempe naik. Yang tadinya Rp1.000 dapat 5, jadi Rp1.000 dapat 3. Kedua, ukuran mengecil. Tahu yang biasa kamu makan, disunat jadi lebih kecil. Ini namanya shrinkflation. Kamu bayar harga sama, tapi dapat protein lebih sedikit. Yang rugi siapa? Ibu-ibu yang tiap pagi belanja, anak-anak yang butuh gizi. Ini bukan soal selera, ini soal gizi bangsa yang terkikis pelan-pelan. Tapi bukan cuma makanan. Coba tengok bengkel las di kampungmu. Mereka kerja pakai besi, pakai listrik. Besi itu barang logistik berat loh, ongkos kirimnya gila-gilaan. Begitu minyak naik, harga besi juga ikut naik. Orderan bikin pagar, bikin tralis, bikin kanopi, ikut naik. Tukang las jadi bingung, pelanggan kabur. Ujung-ujungnya bengkel gulung tikar. Lalu pabrik-pabrik besar di Bekasi, Karawang, dan juga Tangerang contohnya, bos-bos pabrik udah mulai ngomel. Biaya produksi membengkak karena bahan baku impor dan ongkos logistik naik. Oleh karena itu, perusahaan punya dua pilihan. Yang pertama, naikin harga jual.
Tapi di saat orang-orang susah, jualan mahal malah nggak laku. Kedua, efisiensi. Dan efisiensi di pabrik artinya satu kata, PHK. Bayangin seorang buruh di Cikarang yang tiap hari ngepres komponen motor, hidupnya di ujung tanduk. Salah siapa? Dia nggak pernah kenal presiden Iran loh. Dia nggak pernah ikut demo anti Amerika Serikat bahkan. Tapi dia jadi korban. Perang dagang global itu nyamperin dia lewat amplop gaji yang makin tipis. Ini cerita nyata dari Tegal, Jawa Tengah. Sebuah perusahaan sarung dapat order besar, 50.000 potong sarung pesanan ke Afrika. Bayangin, 50.000 potong sarung. Itu bikin pabrik hidup berbulan-bulan, bikin buruh tenun dapat upah, bikin pemasok benang kebanjiran order. Tapi perang datang, pembeli di Afrika ketakutan, jalur laut jadi nggak aman, kapal nggak berani lewat Laut Merah. Otomatis, asuransi naik 300%. Akhirnya apa? Yaps, pesanan batal. 50.000 sarung yang seharusnya dikirim, sekarang numpuk di gudang. Uang yang sudah keluar buat beli barang, bayar buruh, nggak balik. Pengusaha merugi. Tapi yang lebih parah, para buruh tenun yang tadinya dapat jatah produksi, sekarang jadi dirumahkan. Ini contoh nyata bagaimana gejolak geopolitik di Timur Tengah bisa bikin perempuan-perempuan di kampung Jawa kehilangan penghasilan. Mereka nggak tahu apa itu Selat Hormuz, tapi hidup mereka hancur karena Selat Hormuz. Sekarang kita masuk ke ranah yang lebih abstrak, tapi efeknya sangat nyata. Nilai tukar rupiah. Begitu perang pecah, investor global panik. Mereka lari. Mereka jual semua aset yang dianggap beresiko, termasuk saham dan obligasi Indonesia. Mereka ambil dolarnya lalu kabur ke negara aman. Ini namanya flight to safety. Akibatnya, permintaan dolar naik, permintaan rupiah jadi turun. Rupiah pun jeblok dalam semalam. Bisa lemah 50-100 poin hanya dalam hitungan jam. Apa dampak buat kita? Gini analoginya, kamu jualan bakso, kamu butuh daging sapi impor. Minggu lalu, $1 sama dengan anggaplah Rp15.000. Sekarang, $1 sama dengan Rp15.500.000. Artinya, modal buat beli daging impor naik Rp500 per dolar. Kalau beli $1.000, modalmu naik jadi Rp500.000. Semua barang impor ikut mahal. Gandum buat roti dan mie, mesin pabrik, obat-obatan, bahkan bahan baku pupuk. Inflasi impor ini yang bikin harga-harga merangkak naik tanpa ampun. Ini bukan lagi soal harga minyak doang. Ini soal semua hal yang kita beli yang mengandung komponen impor di dalamnya. Harganya ikut naik. Dan lagi-lagi, yang paling kena batunya adalah kalangan menengah ke bawah. Karena mereka paling gak punya bantalan. Gaji pas-pasan, tapi harga kebutuhan pokok naik terus. Pemerintah kita dalam hal ini Kemenko Perekonomian sudah pasang badan. Mereka bilang APBN akan jadi buffer atau jadi bantalan. Artinya, negara siap kasih subsidi tambahan biar harga BBM nggak naik terlalu tinggi, biar harga listrik nggak naik juga. Tapi ingat guys, uang negara itu duit kita juga. Setiap rupiah yang dipakai buat subsidi berarti berkurang duit buat bangun infrastruktur, buat pendidikan, dan juga buat kesehatan. Pilihan pemerintah sangat terbatas antara nahan harga energi atau nahan pembangunan. Dua-duanya penting, tapi dua-duanya sakit. Terus, kita sebagai rakyat kecil gimana? Apa cuma bisa pasrah? Enggak, kita harus cerdas. Kita harus jadi pejuang di rumah kita masing-masing. Well, ini saran kami dari hati ke hati. Yang pertama, belanja cerdas. Jangan panik, nggak usah borong, beli sesuai kebutuhan aja. Bandingkan juga harga pasar. Kedua, kurangi konsumsi barang impor kalau ada alternatif lokal. Misalnya, beli beras petani lokal, beli sayur dari tetangga, itu membantu ekonomi sekitar. Lalu yang ketiga, jaga kesehatan. Iya, karena kalau sakit, pengeluaran nambah. Ini soal bertahan hidup. Dan yang keempat, pahami situasi. Jangan jadi penonton yang marah-marah di media sosial doang. Pahami akar masalahnya juga. Dengan paham, kita bisa antisipasi. Kita ini bangsa besar loh. Kita sudah lalui krisis 98, krisis 2008, dan juga pandemi. Tapi ancaman kali ini berbeda. Ini kombinasi perang besar, inflasi global, dan ketidakpastian. Jangan biarkan perang di sana memecah belah kita di sini. Jangan biarkan perbedaan pilihan politik bikin kita lupa bahwa musuh kita sebenarnya adalah kemiskinan dan kebodohan. Teman-teman, di saat rudal menghantam Teheran, di saat kapal induk Amerika bersiap, di saat politikus dunia saling ancam, di saat itu juga, di sebuah dapur kecil di pinggir Kali Code, Yogyakarta, seorang ibu menghela nafas panjang karena harga minyak goreng naik Rp1.000. Di saat diplomat sibuk di PBB,
Di sebuah bengkel las di Makassar, seorang bapak mungkin bengong karena orderan batal. Itulah ironi perang modern. Korban bukan cuma yang kena bom, tapi juga yang kena imbas. Korban adalah mereka yang gak punya salah apa-apa. Well, kita doakan semoga konflik ini segera mereda. Semoga akal sehat para pemimpin dunia lebih besar dari ambisi perang. Dan semoga kita semua, rakyat kecil Indonesia, diberi kekuatan untuk melewati masa sulit ini. Jadi jika video ini membuka mata teman-teman, tolong bagikan. Bagikan ke grup keluarga, bagikan ke tetangga, karena semakin banyak yang paham, semakin kuat kita bersama. Jangan lupa subscribe, nyalakan lonceng, karena ke depan kita akan banyak membahas bagaimana dunia besar mempengaruhi kehidupan kecil kita. Kami pamit dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.